tipsnya Mas Lucky adalah ya kalau memang kita tidak mengetahui banyak, ya jujur, jangan sok tahu gitu. Oke, jujur, jangan sok tahu tuh. Betul. Halo semua, apa kabar? Semoga pada sehat walafiat ya. Amin. Ini hari ini saya bersama rekan baik saya, sahabat baik saya, Mas Dimas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Mas Ini Lucky, karena social distancing, jadi kita salamnya jauh-jauhan aja jauh-jauhan ya. ya. Ini kita ada 1,5 meter. Ada 1,5 meter, Ya. pas lah 1,5 meter lah. Nah, jadi dalam video hari ini kita akan membahas tips masuk Kemlu dengan menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Kenapa bahasa Jerman? Nah, saya ini mau memanfaatkan hadiran Mas Dimas ini karena bahasa Jermannya tuh top markotop banget. Jadi kalau bagi mereka yang mau tes masuk Kemlu itu, setiap aplikan harus memilih bahasa asing ya, salah satu bahasa asing, dan Mas Dimas dengan bahasa Jerman ya, Mas Dimas ya. Jadi mayoritas tuh kalau nggak salah bahasa Inggris biasanya. Bahasa Inggris, betul. Ada juga dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi sebelum kita lebih lanjut membahas itu, kita mari kita berkenalan dulu lah dengan sosok seorang Mas Dimas nih. Kalau nggak salah asli Solo ya Mas ya? Asli saya Solo. Oke. Terus kalau boleh sedikit ya. Oh iya, sama-sama lah. Kalau bisa cerita dikit mengenai latar belakang pendidikannya nih Mas Dimas. Oke. Kuliah di mana, terus belajar bahasa Jerman tuh gimana tuh ceritanya waktu itu? Oke, sebelumnya terima kasih sekali ini atas waktu yang diberikan oleh Mas Lucky, dan juga ini sebuah kehormatan bisa masuk kanal YouTube-nya Mas Lucky. Sebuah kehormatan ya. Bener nggak, Mas Tovan? Bener kan? Jadi waktu itu setelah lulus S1 di mana waktu itu? S1 waktu itu di Solo juga, Mas Lucky, di Universitas 11 Maret. Ngambil Solo. jurusan? Waktu itu ngambil jurusan manajemen. Manajemen, oke. Ya, waktu itu sempat di Universitas 11 Maret sendiri ada pusat budaya dan bahasa. Saya sempat belajar di situ untuk bahasa Jerman, tapi kemudian merasa kayak kurang cukup. Kemudian saya belajar di Goethe Institute di Surabaya. Tapi hanya untuk sekian bulan, kalau tidak salah waktu itu hanya sekian 4 bulan. Karena ketidaksabaran saya waktu itu, saya mencoba untuk langsung apply visa untuk pendidikan master di Jerman. Universitas saya tuju sebenarnya Universitas Bonn. Masuki Universitas Bonn bilang kamu boleh mengambil S2 di Universitas Bonn, tapi dengan persyaratan harus mengambil 1 tahun kursus bahasa. Jadi sebelum itu harus 1 tahun kursus bahasa dulu berarti waktu itu. Harus 1 tahun. Nah, kemudian setelah selesai baru diizinkan untuk masuk ke perkuliahan. Waktu itu saya mengambil jurusan manajemen and marketing. Jadi 75% pakai bahasa Jerman, Mas Lucky. Kemudian 25% pakai manajemen marketing, 75% bahasa Jerman, 25%-nya bahasa Inggris. Maka dari itu dibutuhkan 1 tahun itu sendiri. Jadi emang benar-benar harus ngerti bahasa Jerman untuk bisa masuk mengikuti perkuliahan itu. Waktu itu saya ambil di Universitas Siegen namanya. Siegen. Ya, dekat Bonn juga kan ya? Dekat Bonn, tidak jauh dari Bonn. Banyak yang beranggapan bahwa kalau mau masuk Kemlu itu harus HI. Tidak demikian memang selalu. Tidak demikian. Jadi memang setiap tahun ya, setiap rekrutmen itu peraturannya berbeda-beda ya. Betul. Jadi kalau nggak salah yang terakhir itu selain HI bisa juga ilmu politik, ilmu ekonomi, komunikasi, dan juga sastra ya. Sastra itu selain 6 bahasa resmi PBB yaitu sastra, berarti apa? Mandarin, Inggris, Spanyol, Perancis, Rusia, sama apa satu lagi? Arab ya. Arab sama saya ingatnya JJ, Jerman sama Jepang. Iya, betul. Nah, itu bahasa lain di luar bahasa PBB. Ya, di luar bahasa PBB. Tambahan. Itu ya, benar-benar. waktu itu saya juga bisa dibilang beruntung, Mas Lucky, karena diizinkan bahasa Jerman itu sebagai bahasa di luar PBB, bahasa resmi di luar PBB yang bisa jadi salah satu kriteria untuk bisa masuk ke Kementerian Luar Negeri. Dan saya waktu itu masih ingat, Mas Lucky, di tahun perekrutan saya itu Kementerian Luar Negeri saat itu membutuhkan beberapa orang yang berlatar belakang di luar HI, terutama ekonomi. Ya, jadi waktu itu kalau tidak salah memang pernah ada informasi bahwa Kementerian Luar Negeri membutuhkan banyak orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi untuk
memperkuat diplomasi ekonomi waktu Ekonominya. itu. Oh ya, ya. Jadi memang mohon teman-teman bagi yang tertarik untuk masuk Kementerian Luar Negeri, memang setiap rekrutan itu harus teliti membaca persyaratan-persyaratannya. Betul sekali. Jadi mungkin ada beberapa jurusan yang mungkin para perekrutan tahun lalu itu berbeda lagi dengan perekrutan tahun ini. Jadi tetapi jangan patah semangat. Hanya harus selalu teliti dan update saja terus dengan website di Kementerian Luar Negeri ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong Kementerian Luar Negeri, jadi Mas Dimas sudah lulus kuliah, bahasa Jermannya sudah mantap. Terus kenapa nih mau masuk Kemlu itu gimana ceritanya? Apakah waktu waktu mau belajar bahasa Jerman sudah ada ide nanti gue mau masuk Kemlu atau gimana? Kalau boleh cerita. Jadi kalau boleh saya cerita Mas Luki, waktu saya mengambil S2 di Jerman, itu ada beberapa kali memang saya kontak dengan orang-orang KJRI, orang terutama KJRI Frankfurt, kan waktu itu tempat kuliah saya. Karena masuk wilayah kerja Frankfurt ya. Betul. Kemudian ada beberapa kali juga kontak dengan orang-orang KBRI Berlin. Nah, dari situ, dari beberapa kontak dan juga acara-acara seperti Malam Indonesia yang kami hadiri, upacara 17 Agustus yang kami hadiri, kemudian malam-malam budaya, kesenian yang kami status hadiri. Masih pelajar berarti status ya? Masih pelajar belum pegawai perwakilan berarti ya? Betul. Waktu itu kami sebagai student aja merasa bahwa itu suatu pekerjaan yang sangat menginspirasi, luar biasa. Yang mungkin saya termasuk ada beberapa teman-teman lain juga sangat terinspirasi oleh home staff yang ada di perwakilan, yang dalam saat itu KJRI Frankfurt dan KBRI Berlin yang kami temui cukup menginspirasi. Ya, salah satunya juga menginspirasi saya. Berarti sudah ada keinginan untuk masuk Kemlu. Dan proses, kalau boleh cerita sedikit proses waktu tes masuk Kemlu itu gimana tuh? Karena kan Mas Dimas kan memilih bahasa Jerman sebagai bahasa asing saat waktu itu tes masuknya. Kalau saya waktu itu bahasa Inggris. Terlalu mainstream, jadi nggak spesial sebenarnya untuk tes memilih bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Tetapi ini Mas Dimas nih bahasa Jerman nih. Nah, ini boleh cerita dikit nggak nih? Gimana waktu itu? Siap, Mas Luki. Jadi meskipun Mas Luki ini pakai bahasa Inggris, tapi luar biasa sekali nih Mas Luki. Makanya termasuk salah satu yang terbaik nih di angkatannya waktu masuk. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit Mas Luki, saat itu saya memang melihat pengumuman di website Kementerian Luar Negeri, kemudian saya mencoba masuk dengan segala persyaratan yang coba saya penuhi. Kemudian di situ kan tertulis seperti tadi yang saya bilang, saya termasuk beruntung karena di situ tertulis ada salah satu kriteria bahasa yang sebenarnya bukan bahasa PBB, namun masuk dalam bahasa yang diperkenankan untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri, yakni bahasa Jerman, Jepang dan apa tadi. Nah, dari sana saya sebenarnya udahlah nggak terlalu membawa beban berat. Saya coba Bismillah dengan persyaratan dengan kepercayaan diri yang saya bawa, saya coba masuk ke sana. Karena pada saat itu saya masih bekerja di Kamar Dagang dan Industri, Pak. Kadin. Di Kadin waktu itu. Nah, di Kadin sendiri sebenarnya pekerjaannya juga ada beberapa yang istilahnya bersinggungan dengan Kementerian Luar Negeri. Sering koordinasi lah. Kemlu sama Kadin itu sering koordinasi. Betul, betul Mas Luki. Kemudian saya mendaftarkan melalui website waktu itu online pendaftaran Mas Luki. Dan dengan beberapa berkas-berkas yang sudah saya penuhi, saya lolos seleksi administrasi. Kemudian yang kedua lolos tes tertulis yang saat itu diadakan di Kemayoran, Mas Luki. Saat itu ada sekitar 4.000 orang pelamar yang juga datang bersamaan di Kemayoran untuk melakukan tes tertulis. Itu tapi keseluruhan ya waktu itu, atau hanya buat yang bahasa Jerman, tahu nggak berapa? Itu yang untuk yang bahasa Jerman waktu itu ada, kalau dari data website itu kalau tidak salah ada sekitar 15 pelamar. Ada 15 pelamar. Kemudian setelah tes itu kan disaring lagi tuh. Tertulis itu. Kita ketemu lagi di Goethe Institute yang ada di Jakarta. Itu untuk khusus tes bahasa Jerman. Saat itu hanya ada 3 orang. Yang datang ke situ. Sorry, saya tanya nih, kalau saat memberikan berkas itu harus ada ini nggak sih? Kalau misalnya bahasa Inggris kan ada kayak sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, kalau Jerman itu apa tuh? Kita waktu itu memberikan sertifikat DSH Prüfung. Ya, jadi di DSH Prüfung itu tertulis
nilai kita berapa. Nilainya, Terus kemudian kan kita buktikan dengan sertifikat perkuliahan yang saat itu memang perkuliahan dalam bahasa Jerman artinya itu untuk menguat bahwa kita menguasai bahasa Jerman. Terus kemudian setelah kita yang tadi 3 orang bertemu di Goethe Institut, itu setelah tes tertulis berarti ya? Itu setelah tes Tes tertulisnya bahasa Jerman juga waktu itu? Tes tertulisnya waktu itu enggak. Kalau yang di Kemayoran kan tes tertulis yang umum. Umum ya? Oh iya benar-benar. Jadi tes tertulis umum, ada pendidikan tes pengetahuan dasar, kemudian pengetahuan Pancasila. Saya udah 14 tahun yang lalu, jadi lupa-lupa 14 tahun yang lalu itu kan. Jadi kalau saya udah lupa-lupa nih waktu tes dulu tuh gimana ya. Oke. Terus lanjut. Semacam nostalgia. Jadi saya masuk tahun 2006 ya. 2006 ya. Mas Dimas 2000. Saya 2012. 2012. Masuknya, Oke. ya betul. Ya nggak jauh-jauh beda lah ya. Jauh beda. Nggak usah ngomong senior junior lah udah lah. Kita cukup dekat lah angkatan. Beliau luar biasa sekali memang ini. Oke. Jadi memang dalam 6 kali rekrutmen pun itu ada beberapa perbedaan-perbedaan memang dalam proses rekrutmennya. Oke, lanjut Mas Dimas, silakan. Jadi setelah lolos untuk tes di Kemayoran, kita ketemu di Goethe Institut, kita tes khusus bahasa Jerman Mas. 3 orang itu tuh. 3 orang itu. Okay. Tes dalam semacam mirip TOEFL. Jadi kita dites lagi menulis, kemudian tes wawancara, kemudian ada tes yang listening semacam Hörverstehen namanya. Nah, di sana kita dari 3 orang itu sama-sama lolos 3 orang itu di tahap selanjutnya, yaitu tahap yang selanjutnya tahap paling terakhir wawancara substansi. Jadi, waktu itu berarti belum ada tes komputer ya? Tes komputer itu karena waktu itu saya belum ada. Waktu saya masuk Kemlu belum ada tes komputer. Tes komputer ada. Jadi setelah itu, setelah tes tertulis. Tes tertulis bahasa Jerman. Sempat kita tes komputer kan? Kemudian langsung ke tes substansi, wawancara substansi. Jadi di tes wawancara substansi kita diwawancara oleh user ya. Di dalam hal itu pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri, ada juga dosen-dosen pengajar dari Universitas Indonesia waktu itu Mas Luki. Kemudian ada beberapa pejabat-pejabat seperti duta besar yang menguasai bahasa yang kita kuasai. Jadi kalau kita mendaftarnya waktu itu pakai bahasa Prancis, akan didatangkan pewawancara duta besar yang jago dalam bahasa Prancis. Ya, itu yang mewawancari saya adalah duta besar Lauhana Pesi. Nah, ini tes wawancara ini adalah tahap yang paling terakhir ya. Tahap yang paling terakhir di mana karena Mas Dimas memilikinya bahasa asingnya adalah bahasa Jerman, jadi wawancaranya pun dalam bahasa Jerman juga waktu itu. Nah, itu antara bahasa Jerman dan Indonesia mungkin atau gimana waktu itu wawancaranya? Jadi waktu itu wawancaranya ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia dulu. Kemudian bahasa Inggris juga. Kemudian yang terakhir bahasa Jerman. Nah, itu sepertiga bahasanya atau berat ke bahasa Jerman ditanyanya atau gimana waktu itu? Lebih beratnya waktu itu untuk bahasa Indonesia porsinya memang paling banyak waktu itu ya, bisa dibilang 40% lah. Kemudian bahasa Inggrisnya 30%, kemudian bahasa Jermannya 30%. Juga. Nah, di bahasa Jerman 30% ini pertanyaan-pertanyaannya adalah seputar dunia diplomasi antara Indonesia dan Jerman. Tapi disuruh menceritakan menggunakan bahasa Jerman. Jadi bagaimana hubungan saat ini, bagaimana hubungan ke depan, kira-kira kalau kita menjadi seorang diplomat, apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Jerman. Itu disuruh menceritakan. Jadi karena Mas Dimas menggunakan bahasa Jerman, lebih beratnya itu pembahasan hubungan antara Indonesia dengan Jerman. Atau mungkin bisa aja waktu itu Indonesia dengan Austria atau Swiss mungkin ya. Karena kan 3 negara tersebut adalah negara yang menggunakan bahasa Jerman. Terus gimana ini berat-berat nggak pertanyaannya waktu itu? Pertanyaannya waktu itu menurut saya cukup berat karena dengan saya yang berlatar belakang ekonomi, ada beberapa pertanyaan yang seputar hubungan internasional, pertanyaan yang menyangkut hubungan internasional. Karena waktu itu memang ya yang saya ketahui banyak adalah tentang dunia perekonomian, misalnya perekonomian dunia, perekonomian internasional. Tapi ketika ditanya tentang hubungan internasional, tipsnya Mas Luki adalah ya kalau memang kita tidak mengetahui banyak, ya jujur, jangan sok tahu gitu. Jujur, jangan sok tahu tuh. Pas tahap wawancara itu yang dinilai itu tidak hanya pengetahuan kita, tetapi juga body language kita.
Jadi yang penting kalau dari pengalaman saya waktu itu satu wawancara, kalau memang saat ditanya suatu pertanyaan itu nggak yakin atau nggak tahu, itu bilang aja, maaf Pak, maaf Bu, saya kurang mengetahui mengenai isu tersebut. Jangan sok tahu ya. Betul, betul banget. Karena seorang diplomat itu mewakili negaranya dan harus jujur. Harus mau legowo dengan ya kalau memang misalkan informasinya tidak ada, ya jangan diada-adakan. Jangan diada-adakan. Nah, setelah mendengarkan apa yang disampaikan Mas Dimas, ya tahapan masuk Kemlu waktu zaman saya dan Mas Dimas ada sedikit perkembangan ya, perkembangan menuju arah positif lah. Positif. Selain video ini dan selain channel saya ini, ada juga teman-teman Kemlu yang membuat video di YouTube menjelaskan mengenai tips and tricks masuk Kemlu. Salah satunya itu ada Talita Koumi. Nanti linknya saya kasih di bawah atau mungkin di atas sini nanti. Dan juga ada teman-teman Sekdilu 41. Sekarang kita kan berada di Frankfurt nih Mas Dimas, berada di Jerman. Negara Jerman yang menggunakan bahasa Jerman. Ya. Nah, dengan Mas Dimas bisa berbahasa Jerman tuh apa? Dalam menjalankan tugas tuh manfaatnya apa aja? Karena kalau dari pengalaman pribadi saya, karena saya memang bahasa Jermannya sekarang tuh saya belajar autodidak ya. Jadi dari pengalaman pribadi, kalau bisa bahasa setempat itu sangat bermanfaat untuk mencairkan suasana. Kalau kita setidaknya bisa sedikit beberapa kalimat dasar lah, itu suasana tuh menjadi cair gitu. Tapi kalau bahasanya sudah sangat canggih, saya udah langsung keluarkan lah kalimat jitu saya, yaitu ya leider ist mein Deutsch nicht so gut. Besser English is vielleicht besser. Tapi kalau untuk Mas Dimas, ini mulai dari awal sampai akhir tuh pasti menggunakan bahasa Jerman nih sama counterpart di Jerman. Itu gimana Mas Dimas? Manfaatnya bisa berbahasa Jerman di negara Jerman saat bertugas di perwakilan itu gimana? Betul Mas Luki. Jadi persis seperti tadi yang Mas Luki katakan ya. Jadi bisa mencairkan suasana ketika kita bisa menggunakan bahasa setempat. Itu memang ya salah satu fungsinya ya, ketika kita menguasai bahasa setempat. Ya saya rasa juga Mas Luki meskipun autodidak, bahasa Jermannya juga perkembangannya bagus sekali gitu. Jadi selain itu Mas Luki, ketika kita melaksanakan tugas itu terkait dengan persuratan atau dokumen-dokumen yang dalam bahasa Jerman, itu kita bisa paham apa yang disampaikan dalam dokumen tersebut. Kan seringkali dokumen tidak disertai dengan bahasa Inggris atau terjemahan yang lain gitu. Jadi itu bisa sebagai manfaat lain. Kemudian ada lagi ketika saat kita menghadapi konflik, seperti saya contohkan konflik di airport. Kita lagi melakukan tugas protokoleran atau tugas perlindungan WNI yang mereka-mereka yang terdampar di airport gitu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang sering melihat video saya terakhir ini, kayak selalu ada Mas Dimas nih. Kalau udah itu temanya bandara, pasti ada kami berdua tuh biasanya. Siap. Sorry, lanjut. Jadi kalau di tugas protokol di bandara, di airport. Jadi untuk tugas-tugas seperti itu, ketika ada masalah, kan seringkali sesuatu itu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Jadi tiba-tiba ada masalah dokumen yang hilang dari para WNI ini, atau dokumen-dokumen yang tiba-tiba tidak valid, dokumen-dokumen yang dianggap janggal oleh kepolisian imigrasi, atau ada beberapa masalah lain. Nah, dari sana kita bisa berbicara dengan, artinya bisa bicara dengan pihak-pihak yang otoritas-otoritas setempat, counterparts kita, Mas Luki, itu bisa lebih luas, bisa dibilang begitu, bisa lebih enak, karena mereka seringkali juga meskipun hampir semua di airport itu jago berbahasa Jerman, mereka lebih Inggris nyaman, maksudnya? jago berbahasa Inggris. Mereka lebih nyaman ketika berinteraksi dengan bahasa Jerman, lebih bisa keluar apa yang mereka maksud, bisa disampaikan yang ada yang di dalam pikiran mereka. Gitu. Kiranya ada pesan-pesan untuk teman-teman yang berencana ingin masuk Kemlu, mau tes masuk Kemlu sebagai diplomat. Kiranya ada pesan-pesan dari Mas Dimas dalam bahasa Jerman pun boleh, silahkan. Selalu positif, selalu berpikiran positif, kemudian pantang menyerah, jangan ada kata minder, tetap berjuang, tetap berusaha, berdoa, dan pasti bleib immer positiv und hat keine Angst, mach zusammen mit uns. Luar biasa. Oke,
itu dulu. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Semoga video ini Penghormatan, bermanfaat. Mas Luki. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.